main ke sawah lagi kita guys. Oke, kita lihat keseruannya di sawah. Bab 661, Arkeologi. Nak kembali, wajah Ye Guan dipenuhi garis-garis hitam. Apa-apaan ini? Bisakah ayah ini melakukan hal seperti itu? Apalagi waktu itu sepertinya saya belum lahir ya, meminjam uang dari putra Anda bahkan sebelum dia melahirkan. Saya harus mengatakan, ini sungguh keterlaluan. Arya memandang Ye Guan dan berkata dengan sangat serius, itu benar. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan menyedihkan, saya sangat miskin. Arya memandangnya dengan ringan dan berkata, aku tahu. Kamu Guan. Arya menepuk pundaknya, lalu berkata, jangan khawatir, kami tidak akan memintamu mengembalikan uang itu. Lagi pula, kamu masih muda. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia harus mengatakan bahwa ayah ini benar-benar mampu meminjam sesuatu dan meminta putranya mengembalikannya. Kebanyakan orang pasti tidak bisa melakukan hal ini. Arya tiba-tiba berkata, cucu kecil, rampok makamnya, oh tidak, apakah kamu ingin pergi ke arkeologi? Ye Guan sedikit terkejut, arkeologi? Arya mengangguk, kami mencari gua rahasia kuno. Gua rahasia ini pada dasarnya tidak memiliki pemilik. Selama kita menemukannya, itu milik kita. Ibumu akan pergi ke sana ketika dia tidak punya uang. Ekspresi Ye Guan membeku. Xiao Bai tiba-tiba melambaikan kaki kecilnya dengan penuh semangat. Ye Guan memandang Arya dengan ragu. Arya menjilat manisan haunya dan berkata, maksudnya ibumu punya banyak hal menyenangkan, terutama yang meledak. Kamu Guan? Arya memandangnya, apakah kamu akan pergi? Ye Guan segera berkata, pergi. Pasti pergi. Mengikuti kedua leluhur kecil ini, sulit menjadi kaya meskipun Anda tidak menginginkannya. Tampaknya memikirkan sesuatu. Ye Guan berkata lagi, kamu harus menungguku beberapa hari. Setelah aku selesai menangani masalah ini, aku akan pergi bersamamu lagi, oke? Arya mengangguk, oke. Senyuman muncul di wajah Ye Guan, dan intuisinya memberitahunya bahwa dia akan menghasilkan banyak uang. Karena kedua leluhur kecil ini umumnya tidak menyukai hal-hal seperti urat leluhur, tapi dia bisa. Ye Guan sedang bersiap untuk membentuk kekuatan besar, kekuatan yang tidak bergantung pada keluarga Yang dan keluarga Ye, dan hanya miliknya. Dia sekarang memiliki ibu kota. Ye Guan menoleh untuk melihat Sen Ye, senior, berapa banyak orang kuat yang ada di dunia pegunungan dan laut. Sen Ye jelas memahami niat Ye Guan dan berkata dengan suara yang dalam, apa maksudmu? Ye Guan Dao, sekarang, di dunia pegunungan dan lautan, senior adalah yang terkuat dan pasti tidak akan ada masalah dalam menyatukan dunia pegunungan dan lautan. Biar saya terus terang, saya pikir setelah senior menyatukan dunia dari gunung dan lautan, biarkan klan iblis gunung dan lautan bercampur denganku. Petik 2. Tuhan juga diam, menyerah. Monster-monster besar di pegunungan dan lautan sangat sulit diatur sehingga tidak diragukan lagi lebih sulit membuat mereka menyerah kepada manusia daripada mencapai langit. Apalagi dia pun tidak rela menyerahkan diri kepada manusia. Tapi dia tahu betul bahwa ini mungkin menjadi kesempatan baginya dan semua monster di dunia pegunungan dan laut, sebuah peluang besar. Kekuatan alam gunung dan laut hanya bisa dianggap rata-rata di antara dunia surga. Itu jauh lebih rendah daripada kekuatan seperti tanah air kuno dan keluarga Sen, maka kekuatan di alam gunung dan laut pasti akan mampu. Sama sekali tidak ada keraguan bahwa dia telah dipromosikan secara besar-besaran, karena Tuan Ye di depannya cukup kaya, dan dia juga memiliki menara kecil misterius itu. Melihat Sen Ye terdiam, Ye Guan tersenyum dan berkata, senior, apakah kamu merasa malu? Dewa itu juga mengangguk, monster-monster itu sulit diatur dan sulit diatur. Kecil kemungkinan mereka akan menyerah kepada manusia. Ye Guan memandang Sen Ye dan berkata, sebenarnya sikap mereka tidak penting. Yang penting adalah sikap para senior. Tuhan pun terdiam. Dia secara alami tahu apa maksud Ye Guan. Jika dia mau menyerah,
maka banyak monster di dunia pegunungan dan laut pasti akan mengikutinya. Namun, dia masih sedikit enggan. Ye Guan jelas juga memahami niat Sen Ye, dan segera tersenyum dan berkata, "Senior, apakah dia sekarang 40% dewa di alam Sinto?" Tuhan juga mengangguk. Ye Guan terus bertanya, "Berapa banyak monster alam Sinto yang ada di alam pegunungan dan laut?" Tuhan juga memikirkannya, lalu berkata, "Setidaknya harus ada 3. Ye Guandao, bagaimana kalau begini, senior, saya akan membantu Anda meningkatkan hingga 50% atau bahkan 60% sifat ketuhanan alam Sinto, dan saya juga bersedia membantu 3 klan iblis yang kuat meningkatkan sifat ketuhanan mereka." 60% sifat ketuhanan di alam Sinto. Tuhan pun tersenyum pahit. Saya harus mengatakan, dia memang sedikit terharu. Karena dia tahu betul bahwa sulit untuk mencapai 60% keilahian sendirian. Bahkan mencapai 50% keilahian pun sulit budidaya. Ye Guandao, senior, Anda bisa mempertimbangkannya. Sen juga mengangguk sedikit, "Saya akan kembali dan mendiskusikannya dengan mereka untuk mengetahui apa yang mereka inginkan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Tuhan juga berbalik dan pergi. Ye Guan membawa Arya dan Xiao Bai kembali ke menara kecil. Di menara, Ye Guan duduk bersila di tanah, matanya perlahan tertutup. Pertarungan selama periode waktu ini memberinya perasaan samar bahwa dia akan menerobos. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berlari ke level berikutnya dan meningkatkan levelnya ke level lain. Ye Guan mengeluarkan urat leluhurnya dan mulai melahap sumber leluhurnya dengan gila-gilaan. Ao Kian Kian, sebaliknya, berlatih dengan Arya setiap hari. Sekarang Arya ada di sini, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, terutama karena Xiao Bai juga ada di sini. Ao Kian Kian sekarang sangat keren, karena kedua leluhur kecil ini memberinya bayi dari waktu ke waktu. Dan tujuan Ao Kian Kian saat ini adalah alam manusia. Pada hari ini, Arya membawa Xiao Bai ke pantai. Di pantai, Arya dan Xiao Bai melihat seorang wanita berpakaian putih. Wanita itu sedikit terkejut saat melihat Arya dan Xiao Bai. Arya melirik wanita itu, lalu berkata, "Apakah kamu tidak bersedia menjadi istri cucuku?" Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Arya menghampiri wanita berbaju putih itu, dia menjilat manisan haunya dan berkata, "Aku dengar dari cucuku bahwa kamu kehilangan ingatan." Wanita berpakaian putih itu mengangguk, "Saya tidak ingat masa lalu." Arya berkata, "Izinkan saya membantu Anda melihatnya." Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan wanita itu, dan kemudian, aliran kesadaran ilahi mengalir langsung ke lautan kesadaran wanita itu. Wanita berpakaian putih itu bertanya, "Apa?" Arya menarik tangannya dan berkata, "Ada sebuah pintu di lautan kesadaranmu. Ingatanmu harus disegel oleh pintu itu." Wanita berpakaian putih bertanya, "Apakah ada yang bisa Anda lakukan?" Arya mengangguk, "Ya, aku bisa mendobrak pintu dengan 1 pukulan. Tapi kamu akan terluka karena pintu itu terhubung denganmu." Wanita berpakaian putih itu tetap diam. Arya menjilat manisan haunya dan berkata, "Kamu mungkin yang membuat pintu itu sendiri." Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut. "Apakah saya yang melakukannya sendiri?" Arya mengangguk, "Ya, karena pintu itu satu denganmu." Wanita berbaju putih itu sedikit bingung. "Mengapa aku harus menyegel ingatanku?" Arya berpikir sejenak lalu berkata, "Mungkin dia kenyang setelah makan." Wanita berpakaian putih, Arya mengeluarkan seikat manisan hau lagi, menjilatnya dan berkata, "Cucu kecilku berkata bahwa setelah dia menerobos, dia akan membawamu melihat lelaki tua itu menyeret peti mati. Saat itu, dia seharusnya mengetahui pengalaman hidupmu." Wanita berpakaian putih itu mengangguk, "Terima kasih." Arya melirik wanita berpakaian putih, lalu berbalik dan pergi bersama Xiao Bai. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba berkata, "Mengapa saya merasa kamu dalam bahaya?" Gadis kedua tidak menjawab, "Tidak peduli apa alasanmu menyegel ingatanmu,
kami tidak tertarik, tetapi kamu harus ingat bahwa cucu itu adalah anggota keluarga kami dan dia tidak menyakitimu, jadi kamu tidak boleh menyakitinya, jika tidak, aku akan meledakkan kepalamu. Wanita berpakaian putih melihat Arya pergi, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak ada latihan bertahun-tahun, dan 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Ye Guan sedang duduk bersila di tanah, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi, tanpa ada nafas di tubuhnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya, yang agak lapuk. Di saat yang sama, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Alam Kaisar. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah melahap energi leluhur yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya adalah energi leluhur berkualitas tinggi. Meski begitu, dia membutuhkan 10 tahun penuh untuk menerobos. Saya harus mengatakan bahwa semakin tinggi Anda naik, semakin sulit. Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan aura di sekelilingnya menghilang. Kamu melihat sekeliling. Saat berikutnya, dia gemetar dan sampai di puncak gunung. Dia melihat ke langit. Di awan dan kabut, Ao Qian telah memulihkan tubuhnya dan berbaring dengan tenang di lautan awan dia, ada juga aura kekuatan naga yang menakutkan. Ye Guan sedikit terkejut, mungkinkah Qian akan menerobos? Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu, dan meninggalkan menara kecil. Setelah meninggalkan menara kecil, Pak Tua Zhao muncul di hadapannya. Lebih dari 100 orang di belakang Pak Tua Zhao memandang Ye Guan, sedikit waspada, sedikit rumit, dan dengan sedikit kebencian yang tersembunyi. Mereka semua berasal dari Daoshi, dan mereka sudah tahu bahwa pria di depan merekalah yang menghancurkan Daoshi. Orang tua Zhao menghampiri Ye Guan dan berkata, ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas berbagai kota Tao, dan masih ada beberapa yang tidak mau datang. Mereka ingin. Ye Guan tersenyum dan berkata, ingin menjadi raja bawahan. Orang tua Zhao mengangguk. Ye Guan berkata dengan tenang, bunuh. Orang tua Zhao terkejut, dan orang-orang lainnya juga sedikit terkejut. Ye Guan Dao, tuliskan semua orang yang tidak datang dan bunuh mereka. Setelah Pak Tua Zhao sadar, dia mengangguk dengan cepat, oke. Ye Guan menoleh untuk melihat manajer kota Dao. Mulai hari ini, kota Dao akan berada di bawah kendali keluarga yang saya. Semua peraturan sebelumnya akan dihapuskan. Saya akan memberitahu Anda tentang peraturan baru. Jika Anda tidak mau tinggal, Anda bisa pergi sendiri, tapi Anda tidak diperbolehkan mengambil 1 sen pun dari pusat kota di bawah yurisdiksi Anda. Saat dia mengatakan itu, dia menatap ke semua orang, lalu berkata, mereka yang ingin pergi bisa pergi sekarang. Semua orang saling memandang dengan bingung. Segera, seorang pria parubaya berjubah hitam perlahan keluar. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Ye, kami memilih untuk meninggalkan Daoshi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, lebih dari 100 orang memilih untuk berbalik dan pergi. Bab 662. Mengunjungi rumah Tuhan, melihat pemandangan di depannya ini, wajah Zhao tua tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka semua orang ini akan memilih untuk pergi. Apakah sulit mendapatkannya? Namun segera dia mengetahui bahwa orang-orang ini tidak berusaha keras untuk mendapatkannya. Tetapi sebenarnya memilih untuk pergi. Melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan merasa sedikit bingung. Ye Guan tidak menghentikannya dan membiarkan orang-orang ini pergi. Baginya, dia benar-benar tidak kekurangan bakat. Qin Guan telah melatih banyak bakat. Mengelola pasar Dao seharusnya tidak terlalu sederhana. Orang tua Zhao ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Muda Ye. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak masalah, Tuan Zhao, bantu saya mengawasi mereka. Jika mereka berani mengambil sesuatu dari Daoshi, mereka akan langsung dibunuh. Orang tua Zhao mengangguk, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kamu melirik orang-orang yang pergi dari kejauhan, lalu berbalik dan pergi.
Di sisi lain, Pak Tua Zhao mendekati semua orang. Orang tua Zhao memandang pria parubaya terkemuka berjubah hitam dan berkata dengan suara yang dalam, "Ruozen, apa maksudmu?" Pria parubaya bernama Ruozen berkata pelan, "Pak Tua Zhao, apakah menurutmu dia bisa menangani gurun kuno dan klan Zen?" Orang tua Zhao terdiam. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan oleh Ye Guan sangat menakutkan, bagaimanapun juga itu adalah gurun kuno dan klan kota. Negara adidaya yang sesungguhnya. Sejujurnya, dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Namun, dia tahu bahwa Tuan Ye tidak takut dengan hutan belantara kuno dan klan Zen. Ruozen mencibir, seorang anak muda sebenarnya ingin mengendalikan pasar Dao. Jika dia adalah seorang kopral yang sopan dan lebih menghormati kita serta menjanjikan imbalan yang besar, kita mungkin mempertimbangkan apakah akan tetap tinggal, tetapi dia bersikap menyendiri dan merendahkan, memintanya untuk menahanku di sini, itu sungguh konyol. Pak Tua Zhao melirik semua orang dan melihat bahwa semua orang diliputi amarah. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Orang-orang bodoh ini masih belum melihat situasinya dengan jelas. Tapi dia juga bisa mengerti bahwa orang-orang ini biasanya sombong, dan sekarang mereka tentu tidak ingin melihat orang lain bersikap sombong. Tuan muda Ye itu mungkin tidak bisa mengalahkan tanah air kuno dan klan Zen, tapi akan mudah untuk menghancurkan orang-orang di depannya. Orang tua Zhao tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Ruozen tiba-tiba berkata, "Pak Tua Zhao, apakah kamu benar-benar ingin mengikutinya sampai akhir?" Zhao tua menoleh untuk melihat ke arah Ruozen, yang menatapnya. "Sejauh yang saya tahu, akan ada beberapa pergerakan di gurun kuno dan klan Zen. Pada saat itu, Tuan Ye akan mati. Anda masih punya waktu untuk berbalik kembali sekarang. Jika tidak, akan terlambat untuk menyesal saat itu." Orang tua Zhao menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Ruozen mencibir, mencari kematian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama semua orang. Menurut pendapat mereka, gurun kuno dan klan Zen pasti tidak akan menyerah, dan Tuan Ye pasti tidak akan mampu melawan dua kekuatan kuat ini. Selama Ye Guan terbunuh, kota Dao akan tetap berada di tangan dari mereka. Mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi dan memetik manfaatnya. Ye Guan kembali ke alam semesta Seinyi, dan dia membawa Arya dan Xiao Bai ke langit berbintang tempat lelaki tua yang menyeret peti mati itu berada. Orang tua yang menyeret peti mati itu masih di sini. Bagaimanapun, itu adalah energi pedang dari wanita dengan rok polos yang menahannya di tempatnya. Melihat Ye Guan dan yang lainnya, ekspresi lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berubah. Dia memandang Arya dan Xiao Bai dengan sedikit ngeri, "Kamu." Tentu saja, dia tidak akan lupa bahwa kedua orang inilah yang merampas peti mati yang dia jaga. Arya menjilat manisan haunya dan berkata dengan lembut, "Ada apa dengan kita?" Orang tua yang menyeret peti mati. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Orang tua, aku ingin menanyakan sesuatu padamu." Mendengar ini, lelaki tua yang menyeret peti mati itu menoleh ke arah Ye Guan. Saat dia melihat Ye Guan, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap kamu. Ye Guan langsung memanggil wanita berbaju putih itu. Saat melihat wanita berbaju putih itu, ekspresi lelaki tua yang menyeret peti mati itu berubah drastis. Ye Guan Dao, siapa dia? Orang tua yang menyeret peti mati itu tampak pucat, menundukkan kepala, dan tidak berani berbicara. Mata Ye Guan berangsur-angsur menjadi dingin. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap lelaki tua di depannya. Pria itu ingin menghajarnya tanpa alasan apapun. Pada saat itu, dia tidak bisa mengalahkannya dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kali ini dia datang bukan hanya untuk menanyakan asal-muasal wanita tersebut, tapi juga ingin membalas dendam. Tapi dia tidak menyangka orang ini akan dipaku di sini. Melihat niat membunuh di mata Ye Guan, lelaki tua yang menyeret peti mati itu terkejut. Dia menatap wanita berpakaian putih itu, ragu-ragu,
lalu berkata, dia dari keluarga dewa. Ye Guan mengerutkan kening. Keluarga Sen, orang tua yang menyeret peti mati itu mengangguk, ya. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, berasal dari keluarga yang sama dengan Senyi. Orang tua yang menyeret peti mati itu mengangguk sedikit, ya. Ye Guan berbalik dan melirik wanita berpakaian putih. Apakah dia anggota suku Senyi? Orang tua yang menyeret peti mati itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ye Guan mengerutkan kening, dan lelaki tua yang menyeret peti mati itu berkata dengan cepat, saya hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga Sen. Tapi saya tidak tahu apakah dia adalah anggota suku Senyi Sang Sinto. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, apakah Senyi memintamu untuk menjaganya? Orang tua yang menyeret peti mati itu mengangguk, ya. Ye Guan bertanya, kenapa? Orang tua yang menyeret peti mati itu menggelengkan kepalanya. Biarkan aku terus menjaganya. Adapun alasannya, Tuhan tidak memberitahuku. Tapi, Tuhan telah memberitahuku bahwa selama dia bangun, aku bisa pergi. Ye Guan menoleh dan melirik wanita bingung berpakaian putih di sampingnya, dan menghela nafas dengan suara rendah. Sepertinya jika dia ingin sepenuhnya memahami asal-usul wanita ini, dia hanya bisa pergi ke rumah dewa yang legendaris. Tapi dia juga tahu bahwa Senyi tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Sen. Jadi jika dia membawa wanita ini bersamanya seperti ini, dia takut sesuatu akan terjadi. Tapi aku tidak bisa menjaga wanita ini di sisiku selamanya. Orang tua yang menyeret peti mati itu berhenti berbicara. Ye Guan memandang lelaki tua yang menyeret peti mati itu dan berkata, katakan. Orang tua yang menyeret peti mati itu berkata dengan sungguh-sungguh, dia pasti dari keluarga Tuhan. Namun, Tuhan pernah berkata bahwa terserah padanya untuk memutuskan apakah akan kembali ke keluarga Tuhan. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah wanita berpakaian putih. Setelah terdiam lama, wanita berpakaian putih itu berkata kembali. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan berpikir sejenak, dan kemudian memutuskan untuk membantu orang lain sampai akhir, aku akan membawamu ke keluarga Sen. Tapi, sejauh yang aku tahu, hubungan antara Sen Yi dan keluarga Sen tidak baik, jadi aku khawatir hubunganmu dengan keluarga dewa tidak akan terlalu baik, dan mungkin ada banyak perubahan kali ini. Wanita berbaju putih itu mengangguk, aku tahu, tapi aku tetap ingin kembali dan melihat-lihat, karena hanya dengan kembali ke sana aku mungkin bisa mengetahui siapa diriku sebenarnya. Ye Guan mengangguk, kalau begitu pergilah ke rumah Tuhan. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah lelaki tua yang menyeret peti mati di depannya, tahukah kamu bagaimana menuju ke rumah Tuhan? Orang tua yang menyeret peti mati itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, saya belum pernah ke rumah Tuhan. Ye Dian mengangguk, lalu berbalik dan pergi bersama semua orang. Kami hanya bisa menemui Tuan Zhao. Pada saat ini, lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan berbalik dan melihat lelaki tua yang menyeret peti mati itu. Pria tua yang menyeret peti mati itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bisakah kamu melepaskan aku? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Arya, Xiao Bai dan wanita berpakaian putih. Ekspresi lelaki tua yang menyeret peti mati itu membeku. Setelah Ye Guan dan yang lainnya pergi, lelaki tua yang menyeret peti mati itu tiba-tiba berubah muram. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya dan berkata dengan suara yang galak, energi pedang sialan ini. Wanita sialan itu. Sebelum dia selesai berbicara, energi pedang di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ledakan, orang tua yang menyeret peti mati itu langsung musnah. Orang tua menyeret peti mati. Di sisi lain, Ye Guan, wanita dengan rok putih dan Arya berjalan perlahan di antara bintang-bintang. Ye Guan menoleh untuk melihat wanita dengan rok putih di sebelahnya. Ketika dia melihat wanita dengan rok putih itu tampak sedih dan diam, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu harusnya dapat mengetahui kapan Anda sampai ke keluarga Sen.
Siapa saya? Wanita berpakaian putih itu menatapnya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa." Wanita berbaju putih itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Jika kita pergi ke rumah Tuhan, apakah akan ada masalah?" Ye Guan mengangguk. Mungkin, wanita berpakaian putih memandang Ye Guan, yang tersenyum dan berkata, "Kami hanya akan bertanya tentang pengalaman hidup Anda dan tidak menimbulkan masalah, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Jika mereka benar-benar ingin mengalahkan kami, maka kami akan lari." Senyuman muncul di wajah wanita berpakaian putih, dan dia berkata dengan tulus, "Terima kasih." Segera, Ye Guan menemukan Pak Tua Zhao. "Apakah kamu akan pergi ke rumah Tuhan?" Orang tua Zhao sedikit terkejut saat mendengar tujuan Ye Guan. Ye Guan mengangguk. Pak Tua Zhao berkata dengan sungguh-sungguh, "Sangat sulit untuk pergi ke rumah Tuhan." Ye Guan sedikit terkejut. "Bagaimana kamu mengatakan itu?" Pak Tua Zhao berkata dengan suara yang dalam, "Keluarga Sen tidak terbuka terhadap dunia luar, jadi jika orang luar tidak diundang, tidak mungkin memasuki wilayah mereka, dan jika mereka masuk ke wilayah mereka tanpa izin, kesalahpahaman mungkin terjadi." Petik 2. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Kirimi aku pesan untuk kunjunganku." Pak Tua Zhao mengangguk, "Metode ini baik-baik saja." Ye Guan sedikit mengangguk, "Lakukanlah untukku." Orang tua Zhao berkata, "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan memandang area di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, "Setelah semuanya terselesaikan, kita akan pergi ke situs arkeologi." Harus dikatakan bahwa dia menantikan arkeologi sekarang. Dia akan menciptakan kekuatan yang besar, dan membangun kekuatan yang besar pasti membutuhkan biaya. Meskipun dia sangat kaya sekarang, semakin banyak uang, semakin baik. Apalagi setelah mengalami peningkatan dalam kultivasi ini, dia semakin merasa bahwa uang sangatlah penting. Alasan mengapa dia bisa maju ke alam Kaisar Dao kali ini adalah karena dia memiliki sumber daya yang cukup dan sumber leluhur yang cukup. Jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk mencapai alam Kaisar Dao. Bukan hanya dia, budidaya Aokian-kian juga membutuhkan banyak sumber daya, apalagi sekarang dia berdampak pada alam manusia dan perlu mengkonsumsi sumber daya leluhur dalam jumlah besar setiap hari. Saya harus mengatakan bahwa membesarkan menantu perempuan masih sangat mahal. Pada saat ini, Pak Tua Zhao, yang telah pergi lebih awal kembali. Orang tua Zhao tampak agak jelek. Ye Guan sedikit terkejut, "Apa?" Wajah Zhao tua muram, "Keluarga Sen berkata Tuan Ye tidak memenuhi syarat untuk mengunjungi mereka." Bersambung.